lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evo MT Damanik SEMM. Saya salah satu tim pengajar di kampus Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang pada kurikulumnya di Prodi Administrasi Bisnis ada pada semester 4. Saya di Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan dapat tugas khusus untuk menjadi seorang kepala program studi, di mana untuk mengetahui bentuk dari sistem pembelajaran dan kreativitas dari seluruh mahasiswa di prodi administrasi tersebut. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan dan mengikuti bentuk dari pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian. Dalam pengabdian masyarakat, saya melakukan bersama dengan mahasiswa, bersama dengan para dosen dalam kota maupun di luar kota. Bentuk kegiatannya bisa berbeda dari yang sudah dilakukan. Contohnya bisa penanaman 1000 pohon, bisa penaburan 10.000 ikan, dan lain sebagainya. Dalam metode pembelajaran manajemen sumber daya manusia yang saya bawa, untuk pertemuan pertama, mahasiswa belajar memahami tentang definisi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia. Pertemuan kedua, mahasiswa memahami tentang sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Dalam pertemuan ketiga, mahasiswa belajar tentang sumber daya manusia dalam pengembangan SDM. Nah, dalam pertemuan yang berikutnya, yang keempat, mahasiswa memahami sumber daya manusia dalam lingkungan organisasi. Pertemuan kelima, mahasiswa memahami sumber daya manusia dalam metode planning atau metode perencanaan. Pertemuan keenam, mahasiswa memahami sumber daya manusia di dalam memberi gagasan atau keputusan. Pertemuan ketujuh, sumber daya manusia, mahasiswa memahami tentang pendalaman di dalam pengorganisasian. Pertemuan yang ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mahasiswa memahami sumber daya manusia di dalam personalia. Pertemuan ke-10, mahasiswa memahami sumber daya manusia dan motivasi. Pertemuan ke-11, mahasiswa memahami sumber daya manusia dalam teori kepemimpinan. Pertemuan yang ke-12, mahasiswa memahami sumber daya manusia atau SDM dalam pengembangan organisasi. Pertemuan yang ke-13, mahasiswa memahami materi sumber daya manusia dalam metode konflik. Pertemuan yang ke-14, mahasiswa memahami materi sumber daya manusia yang dikelola melalui forum good discussion atau FGD, dan mahasiswa memahami forum sumber daya manusia di dalam behavioral event interview atau BEI. Pertemuan ke-15, mahasiswa memahami sumber daya manusia menuju pelatihan dan tantangan yang harus dihadapi. Pertemuan ke-16, mahasiswa harus dan wajib mengikuti yang namanya ujian akhir semester atau UAS. Demikianlah perkenalan yang bisa saya sampaikan dalam metode pengajaran manajemen sumber daya manusia. Sebelum dan sudahnya, saya ucapkan terima kasih. Berikut saya lampirkan video pembelajaran
mata kuliah manajemen sumber daya manusia di dalam kurikulum prodi administrasi bisnis dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Ya, saya harap dalam keadaan sehat. Jadi belajar di pagi ini sebelum saudara di atau mulai pembelajarannya, mungkin kita lebih baik berdoa dulu. Ya, biar semua bisa berjalan dengan baik dan semua sehat walafiat. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Ya, kembali ketemu dengan saya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Materi ini hari ini kita meneruskan materi dari yang minggu lalu. Materi minggu lalu berbicara tentang wawancara, hanya konteksnya wawancara. Nah, sekarang kita masuk tentang behavioral event interview. Tetap dalam konteks wawancara, ya, jadi akan yang minggu masuk dengan forum untuk diskusi gitu ya. Jadi sekarang ini kita bicara tentang behavioral event interview. Ya. Materi ini nanti akan ada tugas-tugas sedikit karena dia tahu kenapa sih interview. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, ini materinya behavioral event interview. Event interview adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara. Ya. Perusahaan itu sebelum merekrut karyawannya harus melakukan tes yang namanya wawancara. Wawancara ini adalah tentang kepribadian dari peserta wawancara, yaitu pelamarnya. Seperti mahasiswa-mahasiswa yang nanti tamat akan melamar ke perusahaan-perusahaan. Ketika Anda dipanggil wawancara, maka akan dilakukan metode wawancara antara tim pewawancara dari perusahaan dan Anda sebagai yang diwawancara untuk sebagai perekrutan secara untuk standarnya lulus masuk jadi karyawan. Ya, interview seputar wawancara yang mendalam dalam sejumlah peluang jabatan yang punya prestasi kerja. Nah, yang di interview itu, yang kita tanya jawab itu waktu interview adalah tentang dirimu, pengalaman kerja, prestasi kerja, sebagai standar kelulusan untuk biar bisa lulus dalam rekrutan karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi karakteristik, kepribadian, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Sumber daya manusia, gitu ya. Training ini menggali informasi tentang pengalaman kerja kandidat yang memprediksi bagaimana mereka bertindak di masa depan. Jadi di dalam suatu perusahaan itu kan banyak yang namanya program kerja yang harus dilaksanakan, yaitu tujuan organisasi. Jadi perusahaan itu merekrut di mana kandidat dari pelamar mereka itu yang memenuhi kriteria. Jadi wawancara tersebut adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mengetahui siapa sih tim pelamarnya. Ya, jadi perusahaan itu juga punya target dari SDM-nya juga seperti yang dibutuhkan mereka. Oke, next. Ya, kelebihan dari dan tujuan. Kelebihannya mampu mengidentifikasi pola perilaku. Inilah kelebihan dari behavioral event interview. Jadi menginterview si pelamar biar bagaimana melihat perilakunya, pengetahuannya, dan lain sebagainya. Mampu menunjukkan bagaimana seorang menghadapi masalah. Nah, itu dia. Mampu menghadapi masalah. Apakah tujuannya? Ya, tujuannya ini. Perusahaan itu kan banyak masalah. Ya, yang namanya organisasi, perusahaan, bisnis pasti banyak masalah di dalamnya. Masalah kinerja, masalah kepemimpinan, masalah produk, masalah proses, dan semua itu harus bisa diselesaikan. Biar apa? Biar tujuan organisasi tercapai. Dan dia terbebas dari perbedaan ras, jenis kelamin, dan budaya. Nah, dalam metode pelamaran yang namanya ras, jenis kelamin, budaya tergantung dari perusahaannya. Ada yang butuh laki-laki, ada yang butuh perempuan. Kan gitu ya. Kalau budaya bebas, siapa aja bisa masuk kategori dalam kandidat pelamar kerja. Oke, next. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah identifikasi kompetensi yang diperlukan. Tentukan kompetensi atau keterampilan tertentu yang penting untuk posisi yang sedang diwawancarai. Yang berikutnya persiapan pertanyaan atau target. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan metode wawancara. Ya. Rancang pertanyaan spesifik. Nah,
spesifik tentang apakah tentang dirinya, apakah tentang pengetahuannya, apakah tentang referensi kerja yang dilampirkan, apakah referensi tentang ijazah, sertifikat dan lain sebagainya. Ya, terus yang berikutnya wawancara. Wawancara akan menggali pengalaman kinerja. Ya, ada referensi kerja dalam lamaran. Jadi ketika Anda nanti waktu di interview itu referensi kerja itu dipertanyakan sama tim dari yang Anda menginterview Anda di suatu perusahaan. Tujuannya adalah biar mensinkronisasi kelebihan. Ya, biar tahu apa sih yang ada di dalam kandidat karyawan ini. Dia bisa, oh ini layak nih, ada studi kelayakan namanya. Terus akan ada nilai-nilai komparatif tentang dirimu, tentang kepribadian si pelamar. Tapi tantangan ini abang-abang sekalian ada di sini kan bakal ngelamar kerja. Ya nanti abang sudah buka lowongan masuk lamaran, nanti akan dipanggil, akan diinterview. Nah, ketika kakak sudah pernah melamar kerja, kan ada surat namanya referensi kerja namanya, itu dilampirkan. Nah, lampiran ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada saat interview. Nah, pertanyaannya seperti apa? Tergantung dari bentuk CV yang kau lampirkan itu mengenai tentang apa. Oh, tentang jabatan. Banyak dulu referensinya di situ tulis tentang pernah menjabat menjadi leader atau supervisor atau apa saja gitu di perusahaan tertentu. Itu membuatkan kandidat untuk biar karyawan itu si pelamar itu bisa direkrut. Nah, ya. Oke. Dasar-dasar pertanyaan. Dasar pertanyaan behavioral event interview. Muncul dari what is question, apa yang mau tanya, gitu. Tapi tergantung dari sektor dari si pertanyaan, HRD-nya biasanya pada perusahaan. Ya, nih, next. Nih, Pak, bagaimana cara kita membuat wawancara menganalisis datanya? Pertama, kumpulin data. Kalau kita dalam berbicara dalam lamar kerja, gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu banyak pelamar yang melamar ke perusahaan. Kumpulin datanya, sektor pelamarnya apa, terus dia ngelamarnya apa, perusahaannya apa, segala macam bla bla itu. Jadi ini ya, data, kumpulin data, terus bersih data, eksploit dasar, data, transformasi data, penggunaan data, interpretasi dan hasil. Terus membuat kesimpulan dari hasil data. Hasil kesimpulan, gagasan utama, teman utama, mengaitkan hal dengan hipotesis pertanyaan penelitian. Nah, ini. Mengaitkan dengan hipotesis pertanyaan penelitian. Pak, bisa nggak wawancara menjadi data analisis data dalam metode penelitian? Jawabannya bisa. Kenapa penelitian menggunakan metode wawancara? Ada dua jenis penelitian kalau dalam sumber daya. Pertama kualitatif dan kuantitatif. Dua-dua bisa digunakan, bisa. Nanti akan kita masukin. Karena metode wawancara salah satu prosedur untuk memberi keputusan dalam memberi kesimpulan dalam penyelesaian masalah. Ya. Terus menarik kesimpulan, rekomendasi, validasi kesimpulan dan komunikasi hasil. Ini semua nanti akan ditampung di dalam metode penyelesaian dari hasil wawancara. Dari sini ya. Oke, next. Oke. Presentase pimpinan hasil survei, presentasi hasil survei kepada para pengambil keputusan penting dalam organisasi. Para pengambil keputusan penting, yang penting ini adalah pertama para pimpinan puncak perusahaan. Nah, ya, berarti kalau di sektor perusahaan, kalau dia cabang, ada pimpinan cabang. Tergantung ya. Kalau wilayah ada pimpinan wilayah. Atau dia kepala cabang, tergantung nanti perusahaannya pakai menggunakan bahasa apa dari pimpinan perusahaan dan cabangnya. Terus di bawahnya manajer staf departemen SDM. Nah ini kan, kalau dalam perusahaan itu biasa ditangani sama HRD yang namanya Human Resource Department. Ya, jadi kualifikasi peserta pelamar yang akan diinterview nanti akan disurvei atau akan dievaluasi dari tim HRD. Atau ada juga yang biasa dari staf departemen SDM-nya, sumber daya manusianya itu, atau manajer operasionalnya, tergantung bentuk perusahaannya. Ya. Terus berikutnya, para manajer yang akan menjadi pengguna model kompetensi. Nah ini ada perusahaan nanti akan memutuskan siapa sih tim operasional dalam perekrutan karyawan suatu perusahaan. Ada manajer operasional. Nah
mungkin salah satu divisi manajer operasional mungkin yang akan mengelola sistem lamaran dari hasil-hasil interview dan lain sebagainya. Ya, next. Kesimpulan, dalam penerapan model kompetensi manajemen manusia saat ini sudah menjadi sebuah keputusan yang tidak dapat dihindari oleh organisasi. Kenapa? Kenapa? Karena cara menilai sumber daya manusia tidak bisa kita sendiri. Hasilnya adalah melalui wawancara, terus orang lain menjadi bentuk apa? Kuesioner, pernyataan atau pertanyaan yang akan nanti dikelola menjadi sebuah alat untuk diskusi untuk menentukan sebuah kesimpulan, dan dia nanti akan dibentuk jadi tabel. Contoh, ya, dalam menentukan kesimpulan, dalam metode penelitian yang digunakan, misalnya seperti ini contohnya, misalnya. Ya. Jadi statementnya adalah sumber daya manusia di dalam perusahaan ini kurang efektif, misalnya. Jadi nanti akan menjadi sebuah kesimpulan dan dia nanti akan menjadi seperti ini. Metode menjawabnya bagaimana, Pak? Metode menjawabnya itu nanti tergantung dari ini. Dari indikator menjawab, skalanya ada 5. Skala 5. Jawabannya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Nah, ini akan menjadi tolak ukur penyelesaian dalam membuat sebuah keputusan. Ternyata, misalnya ini dalam rasio, ternyata yang menjawab 1 di sana setuju. Ternyata benar, rupanya sumber daya manusia dalam perusahaan ini kurang produktif. Nah, dia menjawab siapa? Sumber daya manusianya, nih karyawannya. Kalau dalam evaluasi, ya, kita evaluasi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Kalau dia bersifatnya penelitian, Pak, kalau berdasarkan wawancara seperti itu enggak, wawancara itu pribadian sifatnya. Jadi orang kakak dipanggil, kepala pelamar dipanggil, atau lapor dipanggil untuk interview, untuk melihat evaluasi kinerja, cara berpikir, terus pengalaman kerja yang lainnya, terus referensi lainnya seperti sertifikat, terus ada kemampuan lainnya seperti TOEFL, bahasa Inggris, bahasa asing dan lain sebagainya. Itu kalau kepribadian. Kalau dalam usaha penelitian interviewnya akan terjadi seperti ini kan. Dia akan menjadi sebuah validasi data untuk pengukuran studi kelayakan. Kalau di dalam sebuah penelitian, ini tadi ya. Oke, ini tadi kesimpulannya. Secara garis besarnya. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau tanya? Ya. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana hasil wawancara FGD dan behavioral interview membantu pengambilan keputusan sumber daya manusia? Oke, ya, makasih Kak ya. Cara mengambil keputusannya, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti akan dilihat dari indikator yang mau menjadi sebuah pertanyaan atau pernyataan. Apa? Misalnya, pertama bisa diambil dari kedisiplinan kerja, yang kedua dari pemimpin. Kita ambil satu contohnya yang sederhana aja. Dari pemimpin misalnya. Oke? Akan disurvei nih. Disurvei nanti tanya, oh ternyata pemimpin kita di sini kurang efektif, gitu ya. Muncul tim survei untuk membuat sebuah pernyataan ini melalui wawancara. Nah, wawancara itu bisa langsung ketemu karyawan yang ada pegawai yang dalam perusahaan, atau nanti wawancaranya kita buat pakai Google Form. Nah, itu boleh. Google Form ya, sekarang teknologi canggih. Pakai Google Form aja. Kenapa? Jarak jauh bisa menjawab. Terus tidak waktu efektif, efisien waktu, efektif waktu, berlaku gitu ya. Nah, nanti kita share ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, mereka akan menjawab nanti secara link, ya. Nanti tim dari pembuat pernyataan atau pembuat pertanyaan atau pembuat kuesioner, dia akan nanti mengelingkan ke datanya berbentuk diagram diagram diagonal, bola atau diagram balok atau lain sebagainya. Nah, contoh seperti yang tadi yang saya sampaikan. Q adalah statement, ya. Q. Ini nomor dari pernyataan tersebut. Pernyataan pertama, misalnya, pemimpin
perusahaan A kurang berkomunikasi dengan karyawan, misalnya seperti itu. Terus jawabannya setelah dievaluasi semua jadi masalah, itu masalah. Makanya muncul pernyataan, makanya muncul wawancara, muncul penelitian, benar nggak ini kan gitu ya? Nah, dan nanti akan misalnya dia menjawab setuju. Misalnya menjawab setuju nih, ada satu orang menjawab setuju, misalnya. Berarti benar berarti bahwasanya pemimpin tersebut kurang komunikasi kan gitu. Kenapa? Karena karyawan setuju. Menjadi data satu data menjawab setuju misalnya ini. Satu menjawab setuju. Udah satu data. Sekarang nanti kalau untuk menjadi kesimpulan membantu untuk memberi keputusan akan ada metode yang namanya berapa yang menjawab, namanya adalah populasi. Berapa populasi untuk menjawab karyawan ini bisa menjadi valid. Berarti seluruh karyawan yang dilakukan karena ada masalah dengan sumber daya. Sumber daya manusia siapa? Pemimpin, kan gitu ya. Kenapa pemimpinnya? Karena komunikasinya kurang baik. Sementara sumber daya manusia ada berbicara tentang komunikasi, ada berbicara tentang komunikasi, gitu ya, SDM. Komunikasi jarak jauh, jarak dekat, atas ke bawah, komunikasi jajar, komunikasi lintas budaya, dan lain sebagainya. Jadi masalah itu ada temuan, maka jadi penelitian. Nah, kita katakan aja mereka 100 orang. Andai kata 100 semua, misalnya nih, tapi nggak mungkin gitu ya. 100 orang tidak setuju, 100 orang setuju, mengatakan bahwasanya pemimpin itu kurang baik dalam berkomunikasi. Berarti jawabannya dari semua populasi menjawab berarti benar, gitu ya. Benar. Terus ada kesimpulan, apa benar bagaimana Pak? Muncul kesimpulan. Apa dengan kesimpulannya? Nah, kesimpulan bergerak dari hasil wawancara dan hasil dari penelitian. Yang kami bilang tadi. Cara seperti itu Kak, kira-kira ya. Jadi biar masuk ke dalam penelitian, bisa nggak Pak memberi kesimpulan dari penelitian? Jawabannya memang itu caranya, dari jawabannya bisa. Jadi meneliti orang itu Kak, membuat menilai orang berdasarkan program kerjanya, sumber daya manusianya harus melakukan penelitian. Caranya seperti tadi. Nah, jadi hal apapun bisa dilakukan. Selain sumber daya manusia Pak, bisa. Tapi semua objeknya adalah riset atau diteliti berdasarkan data yang ada. Oke, kira-kira ada yang bertanya sampai situ? Sebelum kita akhiri mata kuliah ini, kira-kira ada yang bertanya? Lagi? Gak ada ya? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup akan ada tugas. Tugasnya akan dikumpulkan pada saat kita ketemu minggu depan. Tugas pertama, bisa tulis Kak. Tugas pertama, buat profil dari wawancara. Menentukan profil wawancara dalam pelamar kerja. Profil wawancara dalam pelamar kerja. Yang kedua, tugasnya coba konsep bahan dari wawancara dalam melamar kerja. Apa saja ya? Contohnya, apa sih yang mau ditanya? Apa sih yang mau diwawancari sama pekerja? Ya, boleh literasi dari mana saja, nggak masalah. Ya, yang bisa dipahami masing-masing. Oke? Hari ini betul ya? Betul ya? Ya, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kita ketemu minggu depan. Ya, ingat tugasnya ketika masuk akan dipikul. Sudah? Beres semua? Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke.